Pemirsa, pesawat milik maskapai Garuda Indonesia yang mengangkut rombongan jemaah haji mengeluarkan percikan api saat lepas landas di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Maskapai Garuda Indonesia yang mengangkut 450 jemaah haji asal Kabupaten Goa mengalami masalah mesin saat hendak lepas landas di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, tepatnya pada pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Karena menurut saya mesin, karena tidak mungkin itu orang pulang kalau belum mesin. Sebelah mana, Pak? Ke kurang Tanjung. Masih Pak bergetar tadi. Dia bergetar dekat pintu. Pintunya dekat WC yang pas dekat WC yang sebelah kiri. Saya duduk sebelah kanan. Berarti dirasa kita itu, Pak? Dindingnya itu saya lihat di depanku bergetar. Jadi apa yang dilakukan, Pak? Kayak bilang begini. Ya cuma bersigir saja. Setelah berada di udara selama 1 jam lebih, pesawat Boeing 747-400 ini kembali mengalami masalah hingga terpaksa melakukan prosedur return to base atau RTB guna memitigasi resiko. Hingga kini para jemaah haji itu telah ditempatkan di ruang tunggu pemberangkatan di Gedung Minah di Asrama Haji Sudiang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka akan kembali diberangkatkan untuk menunaikan ibadah haji dengan menggunakan pesawat pengganti pada Rabu malam. Itu mesinnya dari sana, kiri ke kanan. Disampaikan bahwa penerbangan GA 1105 rute Makassar-Madinah pada hari ini yang merupakan kloter kelima asal embarkasi Makassar melakukan prosedur return to base atau RTB sebagai langkah cepat guna memitigasi risiko aspek safety dan keamanan operasional pada penerbangan tersebut. Keputusan RTB tersebut diambil oleh pilot in command segera setelah pesawat lepas landas dengan mempertimbangkan kondisi kendala salah satu enjin pesawat yang memerlukan pemeriksaan. Pemirsa, seorang jemaah calon haji asal Ponorogo, Jawa Timur diarak oleh komunitas pemulung jelang keberangkatannya menuju ke embarkasi Surabaya. Uniknya jemaah haji tersebut dinaikkan ke atas gerobak sampah yang setiap hari ia gunakan untuk bekerja. Pemirsa, ini adalah suasana jelang keberangkatan Supartono menuju embarkasi Surabaya pada Selasa malam. Calon jemaah haji asal Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo ini dihantarkan oleh puluhan warga anggota komunitas pemulung dari rumahnya menuju KBH Umayak. Sebuah gerobak sampah dimanfaatkan untuk mengantarkan bapak dua anak ini. Sepanjang jalan mereka melantunkan sholawat dengan penuh hikmat dan perasaan bangga bercampur harus menyertai keberangkatannya. Supartono mengaku gugup jelang keberangkatan menuju Tanah Suci. Ia mengaku hal itu terjadi karena ia belum pernah naik pesawat. Ia pun memilih ikhlas dan berharap agar perjalanannya lancar dan selamat. Sebelumnya pemirsa, Supartono bercita-cita ingin menunaikan haji sejak 1998. Kemudian ia mendaftarkan diri pada tahun 2011. Selama puluhan tahun menabung, akhirnya keinginan untuk menunaikan rukun Islam kelima itu bisa terwujud tahun ini. Ya, terharu, alhamdulillah, ya seneng ya ndredeg karena belum pernah naik pesawat, belum pernah seneng ndredeg, tapi saya hanya pasrah saja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Saya pasrah itu saja. Ada persiapan khusus gak Pak untuk berangkatnya Pak? Ya persiapan jalan-jalan, ya jalan sambil mulung itu ya 5 kilo, ya biasanya itu keliling Ponorogo itu. Sambil bawa itu, yang tahu bapak-bapak tahu bawa saya bawa karung, Pak ini tahu, semua banyak yang tahu. Ya, harapan Pak Tomo apa sih Pak? Semoga saya nanti berangkat selamat,
pulang selamat, semua jamaah selamat, nggak ada halangan suatu apapun. Pemirsa, 100 calon jemaah haji ASN dilepas Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu. Wali Kota Semarang berpesan untuk selalu menjaga kesehatan selama 45 hari berada di Mekah. Kemudian di tempat lain memasuki hari ke-6 operasional haji di embarkasi Surabaya, ada 18 kelompok terbang yang sudah diberangkatkan dari Asrama Haji Surabaya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Andrea Prianto dari Semarang, Jawa Tengah, dan juga Belinda Firda dari Surabaya, Jawa Timur. Kita ke Andre terlebih dahulu. Andre, bagaimana pelepasan calon haji ASN di Semarang? Baik, selamat pagi, Febrian dan juga Valen. Pemerintah Kota Semarang pada tanggal 15 Mei kemarin melepas 100 calon jemaah haji ASN di Balai Kota Semarang. Dari 100 tersebut termasuk diantaranya Sekda Kota Semarang Iswar Aminuddin, dan ada 16 lainnya yang tergabung dalam tim pemandu haji daerah dan tim kesehatan haji daerah yang terdiri dari tim dari Rumah Sakit Wongsonegoro Semarang dan dari Dinas Kesehatan Kota Semarang. Untuk jumlah ASN yang berangkat ke Tanah Suci Mekah tahun ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Jika tahun lalu berjumlah 69 jemaah, tahun ini berjumlah 100 jemaah. Dan sebagian besar ASN yang berangkat ke Tanah Suci Mekah merupakan ASN dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kota Semarang yang juga menjalani masa antrian haji 10 hingga 12 tahun. Sementara itu di Kota Semarang sendiri juga mengalami peningkatan jumlah calon hajinya. Jika tahun kemarin berjumlah 1.776, tahun ini meningkat menjadi 1.957 jemaah. Dan Kota Semarang menjadi satu-satunya kota yang mengikut sertakan TNI Polri untuk mendampingi calon jemaah haji ke Tanah Suci Mekah yang terdiri dari Koramil ataupun polsek-polsek di Kota Semarang yang ikut berangkat ke Tanah Suci Mekah. Wali Kota Semarang yang berkesempatan melepas calon haji ASN yang ikut bergembira atas keberangkatan ASN yang berpesan agar selalu menjaga antar jemaah di 45 hari di Tanah Suci, dan juga yang terpenting adalah untuk menjaga kesehatan selama di Tanah Suci Mekah. Karena di sana diinformasikan bahwa suhu ekstrim mencapai 45 hingga 47 derajat Celcius. Selain itu, dari data yang kami dapat dari 1.957 jemaah di Kota Semarang yang akan berangkat pada kloter penerbangan pertama di tanggal 22 hingga tanggal 26 Mei nanti, ada 882 calon jemaah laki-laki dan ada 1.073 calon jemaah perempuan. Dan dari data lain yang kami dapat, ada kelompok usia di usia 26 hingga 35 tahun ada 37 orang, dan usia 36 hingga 45 ada 209 jemaah, usia 66 hingga 70 ada 310 jemaah, dan usia 78 hingga 85 tahun ada 50 orang jemaah, serta kelompok usia terakhir di usia tertua yaitu usia 86 hingga 94 ada 8 jemaah. Dan di Kota Semarang sendiri ada jemaah haji termuda di usia 18 tahun dan tertuanya di usia 94 tahun. Demikian Valen dan juga Febrian. Baik, dari Andre Aprianto, pemirsa kita berlari ke Belinda Firda. Belinda, berapa jumlah jemaah yang sudah diberangkatkan dari embarkasi Surabaya? Iya Febri dan Valen, selamat pagi. Kalau di embarkasi Surabaya ini sudah ada 18 kloter yang sudah diberangkatkan dari embarkasi Asrama Haji Surabaya. Ini artinya kalau kita akumulasikan di mana setiap kloternya ada 371 jemaah, berarti ini sudah ada 6.678 jemaah yang sudah diberangkatkan dari embarkasi Asrama Haji Surabaya. Sementara itu kloter selanjutnya yakni kloter 19 dan 20
yang memang sudah memasuki asrama haji pada hari Rabu kemarin ini akan diberangkatkan hari ini pada pukul 6.30 dan juga 11.50 waktu Indonesia Barat, sehingga mereka artinya ini sudah melakukan persiapan sebelumnya di asrama haji Surabaya 7 jam sebelumnya, dan mereka harus sudah diberangkatkan di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo. Sementara itu untuk hari ini dijadwalkan ada 5 kloter atau kelompok terbang yang memasuki asrama haji Surabaya, yakni kloter 21 hingga 25, di mana ini jemaah berasal dari diantaranya ada dari Kota Malang, kemudian ada dari Kabupaten Malang, sebagian juga dari Kota Surabaya, dan juga untuk kloter terakhir ini berasal dari Kabupaten Ngawi. Dan memang ini artinya untuk kloter yang memasuki asrama hari ini akan diberangkatkan esok hari sesuai jam keberangkatannya masing-masing. Sementara itu memang karena tahun ini ada sejumlah prioritas begitu untuk peningkatan fasilitas kepada jemaah lansia. Kemarin baru hari Rabu kemarin kami mendapatkan informasi bahwa ada jemaah tertua dengan usia 109 tahun, dan memang alhamdulillah ini dinyatakan oleh pihak kesehatan dinyatakan dalam kondisi sehat dan layak untuk diberangkatkan. Sementara itu untuk mengantisipasi berbagai kejadian begitu untuk jemaah lansia, ini pihak PPIH Embarkasi Surabaya melalui Sekretaris PPIH berpesan bahwa untuk setiap jemaah untuk senantiasa menjaga kesehatan, karena memang mengingat bahwa perjalanan kemudian proses yang dilalui prosedurnya mulai dari berangkat dari kabupaten kota masing-masing ini begitu panjang, dan juga nanti perjalanan yang ditempuh jemaah dari tanah air menuju tanah suci ini juga 9 jam, sehingga kesehatan menjadi kunci utama. Karena kita mengingat bahwa informasi yang kami dapatkan bahwa hingga hari ini ada 8 jemaah yang memang belum bisa diberangkatkan karena kondisinya masih dalam perawatan begitu di Rumah Sakit Surabaya, karena kondisinya masih sakit, dan informasinya akan dipantau hari ini bagaimana progresnya, sehingga nanti kalau memang sudah sembuh akan diikutkan di kelompok terbang berikutnya. Sementara itu karena memang tahun ini menjadi tahun untuk peningkatan fasilitas kepada jemaah begitu, jemaah lansia khususnya, sehingga beberapa fasilitas khusus untuk jemaah prioritas ini terus dievaluasi setiap harinya, termasuk juga untuk golf car, karena memang informasi yang kami dapatkan ini sangat diperlukan oleh jemaah untuk mobilisasi dari kedatangan dari gedung aula perkumpulan ketika jemaah datang, kemudian akan diantarkan ke kamar masing-masing. Ini menjadi prioritas. Sementara itu juga disediakan untuk makanan khusus lansia. Nah, ini informasi baru yang kami dapatkan, karena ini berbeda dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya memang memprioritaskan lansia, namun tahun ini ada evaluasi sehingga ada makanan khusus yang memang disiapkan untuk jemaah lansia. Selain itu sebagai himbauan, karena memang di setiap keberangkatan ini selalu ada temuan barang-barang bawaan yang tidak ditempatkan sesuai dengan tasnya, karena kita mengingat setiap jemaah ini mendapatkan 3 tas, ada tas koper besar, kemudian yang nanti dimasukkan di bagasi, kemudian ada tas koper kecil yang kapasitasnya ini 7 kg, dan juga tas paspor. Sehingga ini jamaah dihimbau untuk terus memperhatikan mana barang yang boleh dan tidak boleh dimasukkan di masing-masing tas. Demikian laporan dari Surabaya, kembali ke studio. Belinda Firda melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya ada Andrea Prianto melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Teman-teman selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.